Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeh Mariani, guru P3K Bahasa Sunda dari unit kerja SMP Negeri 1 Walet. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil rencana aksi perubahan guru P3K Bahasa Sunda. Sebelumnya di sini ada visi misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompeten, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Di sini juga ada visi misi SMP Negeri 1 Walet, yaitu unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik melalui komunitas belajar sepanjang hayat dan terbentuknya profil pelajar Pancasila yang berwawasan global. Misi SMP Negeri 1 Walet adalah 1. Mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. 2. Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua saling belajar sepanjang hidup. 3. Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Mewujudkan pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap peserta didik. 5. Mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. 6. Mewujudkan pendidikan mengembangkan keterampilan abad 21. Berikutnya ada rencana aksi perubahan guru P3K Bahasa Sunda. Latar belakang, tugas pokok dan fungsi guru Bahasa Sunda. Pendidikan Bahasa Sunda membutuhkan perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas siswa dalam mempelajari bahasa Sunda. Dalam presentasi ini akan dibahas strategi aksi yang tepat untuk mengatasi masalah pendidikan bahasa Sunda. Tugas utama guru, terutama guru bahasa Sunda, adalah mengembangkan potensi siswa secara maksimal lewat penyajian mata pelajaran bahasa Sunda. Setiap mata pelajaran, di balik materi yang dapat disajikan secara jelas, memiliki nilai dan karakteristik tertentu yang mendasari materi itu sendiri. Berikutnya ada membangun rencana perubahan pendidikan bahasa Sunda dan kemajuan dalam pendidikan bahasa Sunda. Kondisi pendidikan bahasa Sunda. Bahasa daerah, terutama bahasa Sunda, sudah mulai ditinggalkan generasi zaman sekarang di Jawa Barat. Penutur bahasa Sunda terus menurun dari generasi ke generasi yang disebabkan beberapa faktor seperti adanya rasa minder dan tak percaya diri dalam menggunakan bahasa Sunda di kehidupan sehari-hari. Begitu pula dalam pembelajaran bahasa Sunda saat ini menunjukkan minimnya kemajuan di antara siswa. Berikutnya ada tujuan pendidikan bahasa Sunda. Tujuan pembelajaran bahasa Sunda di setiap sekolah adalah untuk menumbuhkan rasa bangga dan menghargai bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Memberikan anak pemahaman tentang bahasa Sunda secara utuh, baik dari segi makna, fungsi, dan kemampuan menggunakan bahasa Sunda dengan tepat, baik, serta sesuai dengan aturan. Berikutnya ada cara meningkatkan kualitas mengajar. Ada 3 cara di sini. Cara yang pertama, program pelatihan guru bahasa Sunda. Pengembangan program pelatihan guru bahasa Sunda dengan memperhatikan standar pengajaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Cara yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Memperkenalkan model pembelajaran yang lebih menarik dan efektif dalam meningkatkan kekreatifan siswa dalam belajar bahasa Sunda. Cara yang ketiga, peningkatan jaringan guru bahasa Sunda. Meningkatkan jaringan guru bahasa Sunda dalam membagikan informasi terkait perencanaan aksi perubahan dalam pendidikan bahasa Sunda. Di sini juga ada strategi pelatihan guru bahasa Sunda. Ada 3 strategi yang bisa dilakukan dalam pelatihan guru bahasa Sunda. Yang pertama, pelatihan online.
pelatihan online dengan pengajar ahli bahasa Sunda untuk guru bahasa Sunda. Yang kedua, pelatihan kelas, pelatihan langsung untuk guru bahasa Sunda dalam mengajar bahasa Sunda. Yang ketiga, pelatihan pelancongan, pelatihan kemampuan bahasa Sunda melalui pelancongan ke daerah-daerah tertentu di Jawa Barat. Ada juga rencana implementasi perubahan pendidikan bahasa Sunda. Ada 2 rencana implementasi. Yang pertama, implementasi program aksi, penentuan pelaksanaan program aksi perubahan dalam pendidikan bahasa Sunda dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Yang kedua, pelatihan guru. Pelatihan dilakukan kepada guru bahasa Sunda untuk membantu mereka menerapkan suasana belajar yang lebih baik. Berikutnya ada penerapan teknologi dalam pendidikan bahasa Sunda. Ada 3 penerapan yang dipakai dalam pendidikan bahasa Sunda. Yang pertama, pelatihan teknologi. Pelatihan teknologi di bidang bahasa Sunda untuk membantu guru meningkatkan pendidikan bahasa Sunda. 2. Pemanfaatan aplikasi edukasi. Menggunakan aplikasi edukasi yang berkualitas untuk membantu siswa lebih cepat memahami bahasa Sunda. 3. Kolaborasi virtual. Pemanfaatan kolaborasi virtual dalam pengajaran bahasa Sunda untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi antar guru dan siswa. Peran keluarga dalam mendukung pendidikan bahasa Sunda. 1. Terciptanya lingkungan keluarga yang sehat. Membentuk lingkungan keluarga yang mendukung pendidikan bahasa Sunda agar siswa semakin terpacu untuk belajar. 2. Memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi kepada siswa dan guru bahasa Sunda untuk meningkatkan motivasi dalam belajar maupun mengajar bahasa Sunda. 3. Partisipasi dalam pembelajaran. Aktif terlibat dalam pembelajaran siswa bahasa Sunda agar lingkungan keluarga dapat menjadi pendukung pendidikan bahasa Sunda. Penutup. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Sunda berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan daerah, 2. Lambang identitas daerah, dan ketiga, alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Berhubung dengan hal tersebut, untuk memajukan pendidikan bahasa Sunda yang dilakukan strategi aksi yang tepat. Dengan demikian diharapkan pendidikan bahasa Sunda dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Itulah presentasi dari saya sebagai guru bahasa Sunda. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.